Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di NTV Prime. Komentar mantan asisten pelatih tim nasional sepak bola Indonesia Alex Pastor soal kegagalan ke Piala Dunia 2026 menuai kritik dan berbagai sorotan. Salah satunya adalah penasehat klub sepak bola Semen Padang Andre Rosiade. Di unggahan akun media sosialnya, Andre mengungkapkan tidak adanya rencana strategi dari tim pelatih timnas Garuda saat berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia awal Oktober lalu. Dan sebelumnya di sebuah sesi wawancara di Belanda, Alex Pastor menyebut timnas Garuda belum layak lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, target dari PSSI tidak realistis karena Indonesia ada di peringkat ke-119 FIFA saat berlaga di kualifikasi. Tim kepelatihan dinilai sudah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya Indonesia disingkirkan Arab Saudi dan Irak yang punya peringkat lebih baik. Bagaimana pandangan analis sepak bola terhadap pernyataan mantan asisten pelatih timnas Garuda Alex Pastor? Kita akan tanyakan langsung ke Gita Suwondo yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Bung Gita. Selamat sore, Naila. Bung Gita, langsung saja deh pandangan Anda terkait curhatan dari Alex Pastor ini seperti apa? Nah, saya sih hanya bisa mengatakan bahwa orang kalau udah diakhiri masa kerjanya sebaiknya diam saja, sebaiknya tidak melakukan wawancara karena pertanyaan dari wawancara itu pasti akan menyudutkan dia dan dia akan cenderung defensif. Saya berpikir bahwa Alex Pastor ini jadi sangat defensif sekali bahwa dia mencari alasan dari kegagalan mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia atau bahkan ke putaran kelima zona Asia. Yang kalau mereka jadi runner up, mereka akan tetap bisa bermain di bulan November nanti melawan runner up dari grup A, yaitu Uni Emirat Arab. Jadi saya pikir bahwa kalau dia sampai mengatakan bahwa target awal dari PSSI adalah lolos ke Piala Dunia, sangat tidak realistis. Artinya yang selama ini digembur-gemburkan oleh PSSI bahwa targetnya adalah Piala Dunia 2030, ya tidak kenyataan. Karena memang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Dan itu gagal dilakukan. Kemudian kalau dia mengatakan bahwa kita peringkat 119 dunia belum pantas. Sebenarnya peringkat 119 dunia bahkan 125 pada saat dipegang oleh pelatih terdahulu Sintayong, kita pun bisa mengalahkan Arab Saudi dengan 2-0 dan kemudian 1-1 pada saat bermain di Jeddah. Ini pertanyaannya bahwa kita memang kalah dari Irak di tangan Sintayong sampai 3 kali. Tapi kemarin pada saat kita menghadapi Irak di Jeddah justru kita mengimbangi permainan Irak. Jadi dengan pendekatan strategi yang baik sebenarnya kita bisa mengimbangi kedua negara itu, Arab Saudi maupun Irak. Jadi saya pikir mereka salah strategi dan coba menyalahkan dengan mengatakan bahwa peringkat kita ini sebenarnya belum pantas ke Piala Dunia. Siapapun pasti belum pantas ke Piala Dunia dengan peringkat di atas 100. Tapi kan kalau kita sudah masuk round 4 tidak ada pantas dan tidak pantas. Harus diusahakan untuk pantas. Oke, masyarakat boleh ragu. Pandit juga boleh mengatakan bahwa kita akan kalah 2 kali, kita hanya bisa dapat 1 poin. Tapi apalagi tim kepelatihan kan tidak boleh berpikir seperti itu. Itu yang saya sangat sayangkan. Kenapa Alex Pastor sampai harus berbicara seperti itu. Padahal saya pikir tadi Alex Pastor adalah salah satu sosok yang sebenarnya bisa menangani tim nasional kalau ada pendekatan dari PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert. Tapi dengan pernyataan seperti itu dia justru menjauhkan dirinya dari masyarakat. Padahal seharusnya dia bisa menjadi supporter darling bahwa dia masih diminati oleh masyarakat karena dianggap punya strategi. Tapi yang dikatakan oleh Pak Andre Rosiade bahwa kita tanpa strategi di putaran keempat. Satu pertandingan benar, kita benar-benar tidak memperlihatkan strategi melawan Arab Saudi. Membaik melawan Irak, tapi kemudian hasilnya ya sama-sama tahu kita bahwa gagal. Jadi saya pikir ini hanya alasan dari Alex Pastor untuk mengatakan bahwa dia tidak gagal, tapi tim ini yang buruk dan sebagainya. Sebenarnya tidak boleh dia mengatakan demikian, karena dia yang membawa tim ini. Betul, tidak bijak ya Bung ya kalau ini dilontarkan dari seorang Alex Pastor begitu. Tapi kalau Anda menilai juga curhatan dari Alex Pastor ini apakah juga menyasar PSSI? Iya, saya pikir iya. Dia kan mengatakan bahwa target awalnya adalah Piala Dunia. Kalau tidak lolos Piala Dunia kan nanti bagaimana grassroots itu berkembang dari under 20 yang juga pelatih Belanda yang tidak sempat bekerja Van Kempen itu kan. Kemudian under 23 dari Gerard Van Burg. Artinya ada keinginan dari PSSI untuk meneruskan kerjasama dengan membawa tim-tim under 20, under 23 nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang dikatakan bahwa secara grassroots Indonesia ini amburadul, tidak bagus pengembangan pemain mudanya sehingga menyulitkan mereka.
Tapi kan sebenarnya kesalahan mereka awal adalah tidak bermain baik melawan Arab Saudi sehingga kita gagal walaupun membaik lawan Irak, sehingga dia sebenarnya tidak pantas mengatakan ini. Ada satu sisi yang benar bahwa grassroots kita harus diperbaiki, tapi intinya adalah dia tidak boleh defensif untuk mengatakan bahwa kegagalan ini adalah bukan salah mereka, tapi salah pengembangan pemain dan salah kualitas pemain. Karena pada saat mereka datang, mereka juga tidak diharuskan mengembangkan pemain. Mereka bahkan diberikan kesempatan untuk mencari pemain-pemain diaspora. Makanya datanglah Ole Romeni, datanglah Joey Pelupesi yang tidak ada di zamannya Sintayong, datang Miliano Jonathan, kemudian datang beberapa pemain lain yang punya kesempatan untuk bermain timnas. Jadi tidak ada tidak ada grassroots yang mereka kembangkan juga. Mereka mendapatkan pemain yang bisa dipakai dan punya kualitas, yang dianggap punya kualitas. Ya, sikap ini sangat berbeda dengan tim kepelatihan sebelumnya yang ditunjukkan oleh Sintayong dan kawan-kawan Bung Gita, di mana Sintayong selalu mengungkapkan optimisme begitu ya ketika walaupun juga ada kalah bertanding. Anda melihatnya seperti apa nih dari perbedaan keduanya? Saya sih nggak mau ngomong terlalu banyak tentang Sintayong, jadi saya dipikirnya ternak Sintayong lah nanti seperti itu. Saya adalah fansnya Sintayong, tapi saya berpikir bahwa pada saat dia diberhentikan kerjasamanya dengan PSSI pun, Sintayong mengatakan bahwa saya berharap tim nasional Indonesia akan bisa lolos terus ke Piala Dunia, kalau tidak lewat putaran ketiga langsung, tapi lewat putaran keempat dan lain sebagainya. Seperti ada kata-kata menyemangati, word of encouragement yang datang dari mantan pelatih, yang ini yang tidak terlihat. Bahwa kemudian sebelum Alex Pastur bicara di media kan dia juga ada beberapa pendapat, yang ada beberapa kalimat yang mengatakan bahwa mereka enggan balik ke Indonesia karena situasinya yang tidak bagus bagi mereka, karena anggapan negatif dari penonton-penonton kita, dari supporter-supporter kita. Sebenarnya itu hal yang harus dihadapi oleh mereka. Sintayong pun waktu kalah lawan Cina kan dia hadapi supporter, dia hadapi federasi untuk dilakukan evaluasi. Ini yang tidak mereka lakukan. Secara etika jadi kayak kurang baik ya mereka ya. Di samping kemudian kok keluar kalimat-kalimat yang nggak perlu itu jadinya. Ya, ini seakan mengenang lagi kerinduan dari supporter timnas akan keberadaan Sintayong saat ini. Tapi Bung Gita, kalau tidak salah ya, Anda pernah menyebut Alex Pastur ini sebagai salah satu kandidat pengganti Patrick Kluivert. Tapi bagaimana setelah komentar ini viral? Terus terang waktu itu saya berharap bahwa Alex Pastur ini kan strateginya oke ya. Melawan China, melawan Bahrain itu kan strateginya dia. Dia bermain defensif untuk kemudian counter. Kan dia sering mengatakan setelah kita kalah dari Australia, tidak penting untuk bermain bagus asal Indonesia bisa lolos. Jadi artinya dia tampilkan pada saat menghadapi China, menghadapi Bahrain. Jadi saya berpikir, oh ini orang sebenarnya di belakang Patrick Kluivert, dia adalah sosok ahli strateginya. Dan ini terbukti. Ada perbaikan permainan di menit-menit akhir melawan Arab Saudi, sehingga kemudian kita membaik. Masuknya Tom Hai, kemudian masuknya Ole Romeni, membuat permainan berubah. Kita lebih bisa mengimbangi Arab Saudi. Melawan Irak juga strategi, saya pikir itu strategi Alex Pastur. Itu yang kenapa saya mengatakan bahwa pantasnya orang ini menggantikan, toh dia sudah tahu luar dalamnya tim nasional. Tapi dengan kalimat yang dia katakan seperti ini, jadi saya agak kurang simpati. Jadi saya mengatakan bahwa ini orang kalau dipegang nanti akan cari-cari alasan juga kalau nanti ada sesuatu yang lain, hal yang tidak baik untuk tim nasional, hasil yang buruk bagi tim nasional jadinya. Oke, jadi kalau memang dikatakan tidak realistis, tidak logis untuk timnas lolos ke Piala Dunia, kenapa dulu mau melatih timnas Indonesia ya? Iya betul, karena kan dulu kan waktu mereka mendapatkan job ini kan yang jelas bahwa harus melanjutkan perjuangan, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong dengan 6 poin untuk mendapatkan poin-poin berikutnya dan lolos. Jadi artinya mereka yakin dengan diaspora ini mereka lolos. Jadi saya mungkin seuzon ya. Jadi saya berpikir ini rombongan pelatih ini menganggap bahwa CV mereka di Piala Dunia kan tidak akan terjadi lagi, kita sudah gugur, sehingga mereka berpikir bahwa buat apa meneruskan, buat apa hanya bermain di AFF, buat apa hanya bermain di Piala Asia kalau tidak ada CV Piala Dunia. Karena saya pikir pelatih dan juga para pemain ini kan mengharapkan untuk lolos Piala Dunia, tapi sebagai bagian dari timnas kita kan tidak boleh kalau gugur kemudian kita enggan lagi berperan di tim nasional, karena apapun kan tim nasional masih akan terus bermain di pertandingan-pertandingan berikutnya, di turnamen-turnamen berikutnya. Ini yang saya pikir, kok Alex Pastur hanya segini aja ya. Jadi saya berpikir seperti itu, jadi nggak simpatik banget dengan komen-komennya dia. Ya, banyak supporter timnas yang juga tidak simpatik dengan apa yang disampaikan, dilontarkan oleh Alex Pastur. Jadi kalau secara psikologis publik juga seharusnya sudah bisa menilai ya bahwa ini sepertinya kok menjadi mencari kambing hitam, kok jadi gaslighting gitu ya istilahnya kalau dalam psikologi. Ya, jadi kayak cari scapegoat ya, ini jalan keluar gue untuk mengatakan bahwa ya
tim ini tidak pantas untuk lolos ke Piala Dunia. Kemudian kan dia belum apa-apa sudah mengatakan bahwa Jordi Cruyff juga berakhir ininya apa kerjasamanya. Kemudian direktur teknik juga berakhir. Padahal PSSI sendiri belum mengumumkan bahwa keduanya sebagai penasehat teknis dan juga sebagai direktur teknik berakhir. Yang baru dianggap berakhir adalah Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Daniel Lanzat, dan juga Gerard van den Burg dan Van Kempen sendiri. Yang lain-lainnya belum, kok dia sudah mengatakan seperti itu. Untung dia tidak mengatakan Om Simon Tahamata juga berakhir, karena Om Simon Tahamata yang paling berkeinginan untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia, sepak bola grassroots di Indonesia. Jadi ya seharusnya tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Seharusnya dia juga tidak menerima tawaran untuk bicara di media ya, karena kan kita tidak wajib untuk bicara di media, apalagi kita dalam keadaan posisi terjepit, kita gagal, kemudian kita diakhiri kerjasamanya. Ya, tapi yang undang ini kan legenda timnas Belanda semua ya, Bung Gita? Iya betul, itu yang mungkin gangguannya ya. Tapi kalau saya dari sisi Alex Pastoor, saya pasti akan berpikir bahwa saya tidak mungkin mengatakan secara terus terang apa yang terjadi, bahwa mereka salah strategi atau gimana pun. Tapi jelas kok terlihat waktu lawan Arab Saudi dia memasang pemain yang salah di posisi yang salah. Para pemain itu bukan pemain-pemain buruk, tapi yang bermain tidak di posisinya dan bukan yang terbaik di posisinya, pasti akan jadi bumerang juga. Karena kita pernah mengalahkan Arab Saudi, kita pernah menahan imbang Arab Saudi, kenapa kita harus kalah dalam permainan yang sangat sangat jomplang sekali dibandingkan dengan dua pertandingan sebelumnya. Kita benar-benar seperti kembali lagi ke zaman dulu, dipermainkan, diajarin bermain sepak bola oleh Arab Saudi, walaupun dari sisi skor kita tidak terlalu menyolok ya. Walaupun pertandingan itu sendiri sebenarnya bisa berakhir dengan 6-1 atau 7-2 untuk Arab Saudi kalau tidak ada Martin Paes saat itu. Baik, tapi Bung Gita kalau secara data, ini kan Alex Pastoor yang menyebutkan nih, karena peringkat timnas di bawah 100 gitu ya. Tapi sejauh ini tuh gimana kansnya atau peluangnya untuk peringkat-peringkat yang memang di bawah 100? Ya, memang belum ada tim negara-negara yang peringkat 100 ke atas yang lolos ke Piala Dunia. Kalau saya nggak salah ingat tuh Korea Utara yang paling besar, yang paling rendah peringkatnya tahun 2010 ya, pada saat lolos ke Afrika Selatan itu mereka peringkat 99 dunia. Tapi kan kalau kalimat orang bijaksana selalu ada hal pertama untuk setiap eventnya atau setiap kejadiannya. Kenapa enggak peringkat 119 bisa lolos ke Piala Dunia mengalahkan peringkat yang ada di bawahnya, di bawah 100? Karena secara teori kita pernah mengalahkan mereka, secara historis kita pernah mengalahkan mereka. Belum pernah mengalahkan Irak, tapi toh kita bisa mengimbangi Irak. Untuk pertama kalinya kita bisa mengimbangi Irak dengan pemain-pemain yang benar. Jadi rasa-rasanya oke-oke aja. Kemudian kalau kita lihat Curaçao memang ada di peringkat 80 dunia dan mungkin juga lolos ke Piala Dunia. Saya nggak tahu Cabo Verde yang sudah lolos ya apakah peringkatnya di bawah 100 atau di atas 100. Tapi jelas bahwa ini dua negara yang memiliki pemain-pemain diaspora Belanda. Jadi kan bisa diandalkan sebenarnya para pemain-pemain ini dan tidak salah gitu loh. Dan kenapa harus mengembalikan kepada kenyataan bahwa grassroots di Indonesia itu amburadul, tidak bagus dan segala macam. Memang benar itu yang harus dikembangkan oleh PSSI. Tapi kan pemain-pemain yang mereka miliki bukan datang dari grassroots, bukan dari pengembangan mereka sendiri. Ini pemain-pemain yang sudah jadi di Eropa sana. Ditambah pemain-pemain yang merupakan pemain kelas 1 di liga lokal kita. Oke. Nah, tapi kalau juga dari catatan terakhir pertandingan timnas melawan Irak begitu, Anda melihatnya seperti apa? Justru timnas ini mampu merepotkan lawan ya di awal-awal pertandingan. Bahkan di Fatmob sendiri catatannya melepas lebih banyak tembakan, 9 secara total dan Irak hanya 7. Ya, betul. Dan memang di sepak bola kalau permainan berimbang, di mana dua tim juga saling silih berganti menjaga serangan, kemudian ada yang benar-benar tidak melakukan blunder sama sekali seperti halnya Irak. Ini kan kita dihukum. Ada blunder dari Rizky Ridho. Padahal sepanjang pertandingan itu Rizky Ridho melakukan 4 kali block shot, kemudian clearance sampai 5 kali, kemudian passing akurasinya juga bagus. Tapi ada satu kesalahan dia yang membuat kemudian jadi gol Irak. Jadi saya pikir itu faktor luck juga ya, harus dikatakan seperti itu. Kita bermain baik dan itu yang menjawab saya yakin bahwa dengan polesan yang tepat kita bisa mengimbangi tim-tim besar di Asia. Mungkin tidak Jepang, mungkin tidak Korea, mungkin tidak Iran, tapi untuk berhadapan dengan Arab Saudi, berhadapan dengan Irak, berhadapan dengan Qatar, kita punya kemampuan untuk hal itu. Kalau melihat dari pertandingan terakhir kita melawan Irak, karena pemain-pemain kita kan oke-oke semua ya sekarang, terlepas apapun bukan datang dari grassroots kita. Polesan seperti apa sih Bung Gita yang nantinya perlu menjadi pekerjaan rumah dari pelatih selanjutnya?
Ya, Polesan yang tahu benar kelemahan dan kelebihan pemain kita. Saya jadi harus balik lagi ke Sintayong. Dia itu kan tidak punya Ole Romeni, tidak punya Joe Pelopessi. Tapi dia punya strategi untuk bisa mengalahkan Arab Saudi saat itu dari kualitas serangan balik kita. Dari sayap dia tahu kita punya kecepatan, dia mengambil strategi dari apa ya, dari situasi bertahan kemudian cepat sekali build up untuk melakukan counter attack yang tepat. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Pernah terjadi sekali pada saat gol kemenangan kita melawan Bahrain, tapi bahkan melawan Cina pun walaupun kita menguasai jalannya pertandingan di GBK, gol datang dari penalti, tidak dari open play, tidak dari build up serangan yang selalu dikembangkan oleh Sintayong selama ini. Jadi dari 8 kali Patrick Kluivert memegang tim nasional kita, saya ya hanya mencatat bahwa strategi yang dijalankannya berhasil itu melawan Bahrain sekali, kemudian mungkin melawan China Taipei ya, tapi kan China Taipei kelasnya jauh sekali di bawah kita, jadi tidak bisa jadi patokan. Melawan Libanon yang kemudian memainkan sepak bola sangat bertahan dengan 8 pemain di belakang, kita seperti kebingungan. Kita menang di 2/3 lapangan, kita oke di belakang di tengah, tapi kita bingung pada saat kita untuk mencoba peluang ke depan. Jadi strategi-strategi seperti inilah yang saya pikir nggak jalan. Kalau tadi Pak Andre Rosiade mengatakan bahwa apaan itu londo-londo nggak menjalankan strateginya, tidak ada strategi. Ya mungkin karena patokannya di situ emang benar seperti tidak tahu harus menjalankan strategi apa terhadap lawan tertentu. Di sepak bola modern kan kita lawan A harus berbeda, lawan B harus berbeda, lawan C juga harus berbeda tergantung kualitas dari lawan-lawan yang kita hadapi. Balik lagi ya, jadi mengenang ya masa lalu ketika kejayaan Sintayong di mana lagi sayang-sayangnya kemudian Sintayong harus pergi. Nanti kita akan kembali bahas mengenai hal ini, Bung Gita, usai jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.